Hari demi hari seakan kasih selalu baru dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memujimu, sebab pekerjaanmu nyata dalam hidupku. Sekali lagi katakan, hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata di dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Katakan sekali lagi dari awal. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata di dalam hidupku. Mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu genap hatiku. Angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Hari demi hari yang kami lalui Tuhan, hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata di dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku
memerintah, Allah yang maha kuasa. Mari kita angkat tangan kita. Oh, aku memuji-Mu, Allah yang kudus, ku mau menyembah-Mu. Dengan segenap hatiku angkat tangan bersyukur buat pekerjaanmu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Allah, Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Oh, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau segalanya, Engkau Tuhan Allah yang berkuasa. Engkau memerintah dengan segala hikmat-Mu. Engkau berdaulat sepenuhnya atas kehidupan. Oh, kami mengasihi Engkau, kami bersyukur. Sangat ku cinta karena hidupmu ada padaku. Walau dia menerpa diriku, ku tetap aman bersamamu Tuhan. Sangat ku cinta karena berkat-Mu ada pada
Engkau sertaku agar hidupku senangkanmu. Tuhan, Engkau sangat kucinta, karena hidupmu ada padaku. Walau dunia ku tetap aman bersama Tuhan. Tuhan, Engkau sangat kucinta, karena berkat-Mu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersama. Katakan, Tuhan, Engkau sangat kucinta, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersama-Mu. Ku tetap aman, ku tetap aman, ku tetap damai, ku tetap damai bersama-Mu. Tuhan, Tuhan, damai bersama-Mu. Tenang bersama-Mu, Tuhan. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu
ku pandang wajahmu. Kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini. Oh, kami dapat memandang wajah-Mu setiap saat Tuhan. Dan Engkau memuaskan kami setiap kali kami bersekutu dengan Engkau. Dan kiranya kami dapat memuaskan hati-Mu karena mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah alasan bagi kami untuk kami boleh hidup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau sangat-sangat baik. Dan silahkan Engkau kembali mengajari kami dengan perkataan-perkataan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi shalom semua, selamat pagi. Oke, lihat. Kemarin kita hanya bahas satu ini ya, paling satu kalimat. Lebih baik saya baca dari awal lagi ya, sekarang ya. Baik. Siapapun yang mengorbankan dan menyerahkan diri mereka dengan tulus hati untukku, aku pasti akan melindungimu sampai akhir. Tanganku pasti akan memegangmu sehingga engkau selalu dalam keadaan damai dan senantiasa penuh kegembiraan. Dan agar setiap hari engkau memiliki terang dan penyingkapanku. Oke. Firman Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Kitalah yang sering gagal untuk tetap tinggal di dalam Dia. Saudara, kalau tidak ada alasan kita untuk memuji Tuhan, untuk tak memuji Tuhan, maka tidak ada alasan bagi Tuhan untuk tak mengasihi kita. Segala sesuatu yang diizinkan terjadi atas diri kita, tujuannya untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, setiap zaman atau setiap masa generasi ya, kan Tuhan selalu hidup ya, dalam setiap generasi, dalam lintasan tahun, orang-orang pada meninggal, satu keturunan meninggal semua, habis semua, lalu ada keturunan yang baru. Dia sabar melakukan sesuatu yang baik sekalipun umat manusia tidak menyadari. Saudara, orang-orang yang berhikmat, orang-orang pintar, orang-orang yang lebih baik dari yang lain gitu kan. Saudara, lalu manusia saling memuji gitu ya. Misalnya dipuji, oh dia sangat baik, dia sangat ini, dia sangat itu gitu ya. Nah, padahal saudara, di balik semua itu Tuhanlah yang sedang bekerja. Namun ada satu keadaan yang kita lihat. Kalau saudara renung-renungkan ya, mungkin kepercayaan saudara dengan Tuhan gitu ya. Ini karena saya merenungkan gitu ya, tentang
eh bagaimana sih kepercayaan kita kepada Tuhan gitu. Saudara, eh Tuhan itu sepanjang sepanjang hari ternyata bekerja atas dunia ini. Sepanjang hari. Tetapi seringnya kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak pernah, atau ya sekali-sekali saja dia, ataupun kalau dia bekerja, ya dia bekerja secara sporadis gitu. Seolah-olah di bangsa yang tidak memanggil nama Yesus, seolah-olah Tuhan gak bekerja di sana. Atau di bangsa yang ateis sekalipun, seolah-olah Tuhan gak bekerja di sana. Saudara, ternyata Tuhan itu bekerja atas semuanya. Tak ada sebetulnya yang bisa lari dari dia. Nggak ada. Nggak bisa sebetulnya. Hanya saja, saudara, kemarin-kemarin itu kita itu rasanya karena kita itu apa ya? Karena kita itu di dalam pikiran kita itu karena hanya diisi oleh kejadian-kejadian dalam Alkitab. Oh, kalau mau memandang, kalau mau bertemu dengan Tuhan itu harus melakukan ini, harus melakukan itu gitu ya. Sehingga dulu kita diajar, oh lawatlah kota kami Tuhan, lawatlah bangsa kami Tuhan. Seolah-olah saudara Tuhan itu di luar gitu. Tapi ternyata begitu kita memahami, mulai melihat Tuhan ya dengan jelas, ternyata saudara Tuhan itu ada di mana-mana. Oh, saya yang beberapa kali saya bagikan kepada saudara yang hal itu gitu ya. Ada hal-hal memang yang orang ini apa namanya, strictly pokoknya ini gitu, keras sekali gitu. Ya seperti yang kemarin ada yang sampai melarikan diri gitu ya. Memang benar loh saudara, yang mereka temukan itu, apalagi mereka yang intelijen itu ya. Memang seperti itu keadaannya. Tetapi ternyata kalau kita masuk ke tempat yang lebih dalam, ternyata Tuhan juga bekerja atas diri orang lain untuk bagaimana caranya lepas dari apa yang dilihat oleh orang lain itu. Gitu. Saya, oh begitu kah Tuhan. Yang kemarin yang saya lihat, yang saya kirim. Kalau yang kemarin itu sengaja saya kirim umum gitu. Karena kan tidak membuat orang tersinggung gitu ya. Tidak memihak gitu. Tidak memihak ke ya yang kemarin sangat, sangat sensitif itu ya. Itu bisa saya kirim, itu lega saya kirimnya gitu. Ya, karena memang saudara, gimana ya? Eh Tuhan itu bisa, dia tidak berubah ternyata kasihnya itu saudara. Tetap tidak berubah gitu. Jadi ketika kita memandang Tuhan gitu, melihat Tuhan, semakin hari semakin jelas, maka rasanya tak ada yang bisa melarikan diri dari Tuhan. Sejahat apapun dia, nggak bisa melarikan diri dari Tuhan. Seburuk apapun. Dan Tuhan yang tak kelihatan itu makin lama makin jelas. Makanya saudara, dengan perkataan-perkataan ini saudara, kemarin sudah panjang lebar saya ceritakannya, saya jelaskan tentang kata-kata di sini saudara. Semakin kita itu, jadi dibalik dari perkataan ini saudara ya,
Di balik perkataan yang sangat sangat baik ini, sangat menghiburkan perkataan ini kan sebetulnya kan. Di baliknya itu sebetulnya memancing kita untuk lebih dalam ke dalam Dia. Satu hal ya. Namun Dia sudah persiapkan perisai untuk melindungi kita karena Dia tahu semakin orang datang dekat kepadaku, semakin orang menginginkan dekat kepadaku, maka Dia akan aku izinkan mengalami mengalami hal yang tersembunyi di dalam dirinya. Saudara, coba saudara bayangkan bagaimana kalau semua itu ada di dalam Tuhan. Ketidakpercayaan tadinya ya sebelum dipisahkan antara yang jahat dengan yang baik gitu. Coba bayangkan bagaimana dia itu boleh menghidupi keadaan yang bergejolak di dunia ini. Orang miskin tertindas. Apalagi orang hidup tidak sesuai dengan yang dia rencanakan dengan adanya kelainan-kelainan misalnya LGBT dan lain sebagainya gitu ya. Atau anak yang cacat. Banyak hal kan kita melihat ketidakadilan ya. Ketika kita saksikan. Dan tahukah saudara, semua itu ada di dalam Tuhan. Dia miliki semua. Saudara, saya pernah, mungkin saudara juga pernah membayangkannya ketika peristiwa anak bungsu gitu. Iya kan? Katanya dia mandang terus gitu. Padahal diceritakan situ kan satu aja anak bungsu kan. Satu aja kan. Ketika seorang ayah gitu ya, yang ingin anaknya lebih baik tapi ternyata dia pilih jalan yang lain. Begitu anak itu sudah dewasa, maka dia akan memilih jalannya sendiri toh. Kita akan biarkan. Tetapi saudara, karena kita tahu, karena kita pernah menjalani hidup lebih duluan dari anak kita, maka rasanya gimana gitu. Kita harus melepaskan dia. Bayangkan bapak itu yang menantikan anaknya balik. Kan anaknya sudah dewasa tuh. Makanya dia bilang, udahlah kasihlah bagianku bapak, katanya gitu kan. Oh gitu ya, dikasihlah bagiannya gitu. Dan dia tahu saudara, bahwa dengan bagiannya ini dia akan mengalami kehancuran yang luar biasa. Bayangkan hanya satu anak. Bayangkan gimana kalau banyak anaknya. Seperti kita semua sekarang. Anaknya dia semua. Saya saja saudara dengan dengan semua saudara bersama-sama gitu ya. Karena saya sering berbicara, saya kan jadi merasakan perasaan Tuhannya lebih sering gitu. Lebih sering jadinya. Dan saya semakin tahu apa yang saya katakan barusan tadi. Semakin banyak merasakan. Kira-kira seperti itulah Tuhan. Oke? Nah, sekarang bagaimana dia bisa memiliki banyak pengalaman gitu.
Kita kan masih hidup. Kalau kita itu manusianya sebagian kecil kan. Kalau kuat 80 tahun katanya. 80 tahun. Kita saja nggak terpikir gimana rasanya hidup 120 tahun. Nggak terpikir kan? Yang kita bayangkan orang yang 120 tahun paling ya sudah rabun lah, paling sudah. Kan itu kan? Sehingga kadang-kadang banyak orang yang udahlah Tuhan, nggak usah lah hidup lama-lama lah. Gitu. Padahal dia nggak tahu nanti setelah mati masih ada kehidupan. Cuman kalau dia itu nggak punya hidup yang kekal, itu aja diulang-ulang dia. Kan gitu kan? Kita sudah tahu itu kan, diulang-ulang terus. Bayangkan betapa menderitanya. Itu aja terus. Nggak ada kemajuan. Makanya Salomo itu jadi, untuk apa dulu aku berhikmat ya? Jadi dia kayak apa? Padahal dulu saudara dia itu begitu, apa ya? Itu kan yang dia minta. Dan Tuhan berikan. Tuhan berikan kedamaian, Tuhan berikan kekayaan gitu. Bahkan sampai dia itu diberikan apa yang mungkin kebahagiaan menurut orang. Kalau yang di seberang itu kan berapa bidadari? 70-nya? 7 bidadarinya gitu. Kalau dia 1000 bayangin. Aduh. Kalau yang laki-laki tahu itu. Tetapi kan itu diizinkan loh sama Tuhan. Dikasih loh bayangin. Makanya kan Tuhan marah kepada Daud itu kan gini. Kamu coba, apa yang kamu minta? Mau berapa banyak istri yang kamu mau minta katanya. Ketika dia berdosa dengan Batseba itu. Ada nggak kularang gitu. Tujuan Tuhan adalah sampai semua orang ternyata tidak menemukan kebahagiaan dalam perjalanan hidup. 70 tahun, 80 tahun. Lalu bagaimana dengan Allah? Bagaimana saudara ketika saudara kan mau masuk lebih dalam ini ke dalam Allah ini? Gimana kira-kira kalau kita kan masih hanya bisa kan membayangkan yang baik-baik saja kan? Daniel, saya bayangkan jadi Daniel gitu. Gimana ya Tuhan? Di dalam keadaan yang sangat sibuk. Orang nomor 2 kan mungkin ya kan? Penasehat gitu ya. Tapi dia bisa tetap menjalankan sembayangnya 3 kali sehari. Bahkan dia itu benar-benar bisa mencari apa yang akan terjadi untuk bangsanya di masa depan. Ternyata dari surga itu semangat untuk menggenapinya. Bahkan sampai malaikat siapa itu, Mikail itu kan. Waduh, aku baru capek berperang ini katanya. Ini gara-gara kamu nih. Karena kamu, keinginan kamu tuh, makanya wah itu aku harus menembus halangan-halangan si jahat. Iya. Raja Persia, raja ini gitu. Aku harus melewati mereka semua. Sampailah aku di sini. Masih aku tinggalkan di sana. Siapa berperang gitu kan. Supaya aku bisa lolos ke sini. Saking ada orang yang mau hidup lebih gitu. Dari apa yang sudah dijalaninya gitu. Saya bayangkan itu. Saya bayangkan Abraham. Saya bayangkan Ayub gitu. Saya bayangkan juga Salomo gitu. Siapa saja. Tetapi pernahkah kita membayangkan diri kita
seperti Nebukadnezar, seperti Firaun, seperti orang-orang Muslim yang garis keras, yang nasional, yang ini. Bayangkan saudara, semua itu ada di dalam Allah. Bagaimana seorang Allah itu menjalankan hidup yang seperti itu? Dan tahukah saudara, ketika kita semakin dekat dengan Dia, inilah sebetulnya yang dikhawatirkan oleh Tuhan. Kalau semakin dekat kita dengan Dia, kita nggak kuat. Nggak kuat dalam arti bagaimana kita bisa tetap tenang menjalankan semuanya. Wow. Itu resikonya saudara. Resikonya untuk kita itu semakin dekat dengan Dia. Itu resikonya. Hati kita rasanya panas gitu. Misalnya seperti saya bilang gitu kan. Ketika menghadapi orang yang biasa saja melakukan dosa. Misalnya seperti saya katakan kemarin itu kan. Dia katakan kepada saya dengan harga sekian. Karena saya sudah tanya sebelumnya. Berapalah kalau ganti ini sama ini semua. Yang gak sampai rusak yang lain gitu. Dia bilang sekian gitu. Cocok pas dengan dia. Oh dia bilang saya akan ganti oli katanya gitu. Begitu saya lihat gak diganti olinya. Coba lihat ini katanya. Ada gak dibuka ini? Iya ya gak ada bekas dibuka ya. Saya simpan dalam hati saya. Lalu ternyata oli kotor yang dimasukin coba. Lalu yang bikin saya ini. Kan anaknya sama-sama dengan anak saya di sekolah yang sama gitu. Kok tega ya? Saya benar-benar percaya sepenuhnya gitu. Dan memang pada waktu itu saya sudah curiga karena bengkel itu sepi gitu ya. Ketika saya lihat itu satu keadaan orang gitu. Dan sampai ada yang bilang, kalau orang-orang itu memang mana ada yang jujur Pak. Coba cari kamu, tunjukkan ke saya mana orang, maaf disebut suku apa namanya, Chinese gitu ya. Nggak ada katanya. Carilah mana yang jujur, otak dagang. Aduh. Coba bayangkan bagaimana Tuhan itu semua suku ada di dalam Dia. Bagaimana dia bisa memanage hidupnya dari generasi ke generasi. Lalu sekarang dia berbagi hidup dengan kita. Semua yang dikatakan ini saudara, itu adalah seperti berkat bagi kita, walaupun kita gak ngerti berkat itu. Dilema sebetulnya. Jadi orang yang mau datang mendekat kepada Tuhan itu dilema. Bisakah kamu minum cawan yang harus aku minum? Makanya ketika kemarin ada orang menerangkan kutuk di balik perjamuan gitu ya. Kutuk di balik perjamuan kudus katanya gitu. Saya bilang dalam hati begini. Mungkin saking hati-hatinya untuk menghindari kutuk itu kan ada ceritanya kan yang karena mereka makannya yang nggak benar itu kan, banyak diantara kamu yang sakit lalu mati katanya gitu kan. Otomatis kan dengan itu kan, dengan penyelidikannya kan dia akan menghindarkan diri dari kutuk itu kan. Oh makan dengan cara yang benar gitu. Tetapi saudara, bayangkan bagaimana kita itu atau dia yang menyuruh kita datang mendekat kepada dia. Namun di balik itu ternyata ada hal yang bertentangan dengan natur kita secara manusia. Yaitu apa?
Natur kita ini nggak mau menderita, nggak bisa menderita. Apalagi saudara kalau kita itu sudah dari kecilnya kita itu takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan, apapun itu, pasti kita akan berusaha bagaimana caranya supaya benar-benar kita menjaga hidup kita kudus. Itulah Paulus. Duri dalam daging di dalam dia itu hal yang sangat menggocoh dia. Oh, itu bukan masalah iblis, bukan. Gak ada yang berani sama Paulus, saudara. Iblis manapun gak ada yang berani sama Paulus. Dengan otoritas dia, gak ada yang berani. Tetapi saudara, bayangkan saudara, Tuhan itu sendiri menanggung semua. Semua dosa itu benar-benar ditanggungkan atas dia, diserap dia. Dan kita tidak boleh, kita hanya boleh sesaat memisahkan Yesus dengan Allah, hanya sesaat. Jadi hanya pada saat kita hanya boleh memisahkan Yesus dengan Allah itu hanya pada saat dia katakan, kalau boleh Bapa, lalukanlah cawan ini. Namun selanjutnya kita nggak boleh, karena apa? Perasaannya Tuhan Yesus itu perasaannya Allah. Jadi dosa yang ditimpakan dibilang itu yang istilahnya begini, yang dia timpakan atasnya kan murka Tuhan itu kan. Bayangkan murka itu diambil dia lagi untuk dirinya. Makanya dikatakan, bisakah kamu minum cawan yang harus aku minum? Bisa katanya. Memang semua orang yang akan ikut aku harus minum cawan yang harus aku minum. Itu sudah janji. Namun saudara, ini dia saudara. Aku pasti akan melipat gandakan berkatku atasmu. Sehingga engkau memiliki apa yang kumiliki dan memiliki siapa aku. Bukan hanya memiliki Yesus, bukan hanya memiliki Yahweh, bukan hanya memiliki Tuhan yang Maha Kuasa, tapi engkau memiliki siapa aku sebenarnya. I am who I am. Memiliki siapa aku yang sesungguhnya, karena pikiran kita terlalu kecil untuk memahami Tuhan. Bayangkan bagaimana sirkulasi hikmatnya itu. Bagaimana hikmat yang satu itu secara otomatis itu, misalnya untuk masalah yang satu gitu, sudah ada hikmat yang lain untuk mendampingi dia. Bagaimana untuk firman yang ini, bagaimana ada firman yang lain untuk menutupinya. Saudara, dengan kemarin kita dikuasai hanya dengan begini. Oh, kalau sudah terima tanda itu, nanti akan begini. Kan itu firmannya. Kan betul kan? Tetapi kan tujuan Tuhan tetapkan supaya semua itu ditaklukkan kan. Berarti kan ada penaklukan di alam roh. Bagaimana penaklukan di alam roh itu? Kita hanya memikirkan kehidupan kita sini aja, bahkan skop kita kecil sekali. Jadi perjalanan kita panjang sampai ke arah dia. Bayangin saudara, kita hanya di kelompok ini saja, rasanya gimana? Kadang-kadang kita melihat satu dengan yang lain. Oh, si ini begini, si ini begini, si ini begini, si ini begini, si ini begini. Karena masalahnya kita begini saudara. Selalu memang sudah ada patokan di dalam kita. Oh, yang ini baik, yang itu jahat. Padahal selama itu diizinkan ada di dalam kita, maka itu pasti ada gunanya bagi kita. Pasti ada gunanya. Untuk satu perjalanan yang waktu, kita dipisahkan dari orang-orang yang itu. Tapi suatu saat
dalam perjalanan kita berikutnya, kita akan melihat bagaimana kehidupan dalam generasi berikutnya. Memang akan ada generasi yang baru berikutnya. Saya selalu membayangkan begini. Gimana ya Tuhan, begitu umur 60, 70 gitu, 80. Masihkah Tuhan aku punya semangat kayak gini? Ketika kita hidup sederhana sekarang, kita bisa tetap. Bagaimana ketika kita diberkati berlimpah-limpah? Tetapkah kita bisa seperti sekarang? Kan kita nggak tahu kan? Makanya ketika Tuhan tanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Sampai 3 kali pertanyaan itu. Soal angka 3 di dalam Alkitab itu sebetulnya itu 3 kali pekerjaan Tuhan itu, saudara. Petrus bilang, engkau tahu Tuhan. Aku nggak tahu tentang diriku. Engkau yang tahu Tuhan. Bahwa aku mengasihi engkau. Saudara, perjalanan kita mengikut Tuhan kali ini, saudara, benar-benar serius dan dia ingin kita menjadi orang yang bijaksana. Semakin kita melewati tahun demi tahun dalam hidup kita, harusnya kita itu makin bijaksana. Karena kita dirancangkan hidup selama-lamanya. Itulah hidup yang kekal. Artinya begini, bagaimana Tuhan bisa hidup selama-lamanya? Pernahkah membayangkan seperti itu? Dia melihat semua perjalanan manusia. Ada banyak orang, saudara, menganggap Tuhan itu Tuhan yang kolot gitu. Oh, dia nggak ngerti tentang tentang kemajuan teknologi sekarang. Banyak orang berpikir, apalagi kalau orang-orang pintar itu ya, memisahkan diri mereka itu dari Tuhan. Sepertinya Tuhan itu tidak ada di dalam pengetahuan itu. Begitu saya lihat mereka ya, bagaimana mereka mendapatkan ilham. Kan mereka itu bilang kayak gini, siapa tahu kita diberikan obatnya, katanya. Jadi ternyata ada orang-orang, entah siapapun dia, Tuhan gak peduli mau agama apapun dia. Tapi ada orang yang punya niat hati yang tulus gitu. Niat hati yang baik gitu. Sehingga yang dipikirkan dia adalah bagaimana caranya menolong orang-orang ini. Karena banyak di antara orang-orang itu yang tertipu gitu. Dia pun nggak tahu, nggak ada yang beritakan sama dia kok. Hidup seperti binatang yang tak punya akal. Karena apa? Karena mereka dilahirkan, gimana lah coba nanti kalau misalnya sampai DNA manusia dirusak. Apakah manusia yang sudah DNA-nya itu dirusak, apakah dia itu menginginkan dia hidup dengan DNA yang rusak, yang tidak lagi seperti yang dirancangkan oleh Allah? Apakah begitu? Kan tidak. Lalu bagaimana keadilan Tuhan atas dia? Berarti apa? Tuhan pakai yang lain. Artinya begini, Tuhan itu melakukan sesuatu tanpa ingin dipuji oleh manusia sekalipun. Sekalipun yang mendapatkan pujian adalah manusia yang melakukan.
Sampai satu saat ditemukanlah orang-orang yang mengerti perasaannya Tuhan. Banyak orang membuat agama menjadi sesuatu untuk memuji Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan dengan anggapan yang dilakukan dia itu menyenangkan Tuhan. Apakah itu yang disukai oleh Tuhan? Apakah memang begitu? Apakah korban yang diinginkan oleh Tuhan? Tidak kan? Kalau aku mau korban, seluruh marga satwa di atas alam semesta itu punya aku kok. Kalau aku pengen makan, nggak perlu ku minta darimu, katanya. Karena orang-orang agama, orang-orang yang beragama begitu. Di semua. Sampai mereka dengan ketat melakukan sembayangnya gitu ya. Sampai melakukan tepat semua. Apakah itu yang kuinginkan? Apakah pernah aku memaksa itu dari manusia? Dengan persembahan ini, dengan persembahan itu. Apakah begitu? Yang kuinginkan adalah hatimu, kata Tuhan. Baik, kita lanjut dulu ya. Apa yang diberikan di dalam dirimu adalah hidupmu. Dan tak seorang pun dapat mengambilnya darimu. Jangan menyusahkan dirimu sendiri atau menjadi depresi. Di dalamku hanya ada damai sejahtera dan sukacita. Wow. Tahu nggak saudara? Dengan mengatakan ini saudara. Kalau saudara mau mengerti perasaannya Tuhan ya. Dengan berfirmanlah. Itu keadaan itu menjadi berubah. Kalau perhatikan sebelumnya. Coba nanti di masa yang lain dia bilang begini. Aku mengkhawatirkanmu katanya. Inilah yang aku khawatirkan. Tapi coba dikatakan gini. Di dalamku hanya ada damai sejahtera dan sukacita. Bertolak belakang enggak? Kenapa dikatakan? Kenapa dia dikatakan dia murka, dia marah, dia ini? Kenapa? Kenapa dikatakan di sini? Di dalamku hanya ada damai sejahtera dan sukacita. Lalu kenapa ada sisi yang lain? Dengan berfirmanlah. Dengan mengatakan inilah. Jadi ketika mengatakan ini saudara. Saudara langsung merasakan begini. Damai, tenang. Kalau saudara memikirkan bahwa ternyata perjalanan ini, hidup ini adalah sebuah perjalanan saja. Maka tak ada yang perlu kita takutkan dalam perjalanan ini. Sekalipun kita melewati perjalanan yang rasanya bagi kita, aduh, kenapa aku harus melewati perjalanan ini? Kalau saya bandingkan ya, bagaimana saya dengan bapak saya. Gimana lah dulu ya bapak saya yang memikirkan kami ya. Bayangkan dia itu selalu gagal sudah. Bagaimana dia dari dulu dari kampung dia itu kan bukan seorang nelayan. Dia kan petani ya. Bayangkan dari petani berubah menjadi pelaut. Karena dulu saya ingat sekali ketika saya antar sore-sore. Saya nggak pernah ke ini sih ya, namanya ada tempat ini di tengah laut itu loh, namanya Bagan itu. Jadi itu mereka harus nginap di sana gitu. Bayangkan dia sendirian bawa perahu ke tengah laut gitu. Dari dia seorang petani. Dan dulu dia pernah menjadi dia pernah punya pukat yang besar juga.
Bayangkan perjalanan yang panjang, dia itu selalu gagal, gagal, dan gagal. Lalu dia mendapatkan seorang istri, ibu saya, yang tangguh. Lalu ibu saya ini, mama saya, benar-benar tahu bagaimana menghormati atau tunduk kepada suami. Karena dia pernah gagal dalam pernikahannya yang pertama. Dia melewati perjalanan gagal demi gagal, dan kalau saya ingat gitu ya, saya soalnya ikut dia gitu ya. Kami punya kebun gitu. Punya kebun di mana hasil kebun ini memang banyak hasilnya. Tapi untuk membawa untuk dijual, di sini permasalahannya. Dan wah, itu kebun itu sudah, pokoknya kalau kami ke sana itu rasanya udah enak sekali sudah. Iya, indah pokoknya gitu. Karena udah dibersihin semua gitu. Kalau kalau saya mau membayangkan kerajaan 1000 tahun itu gitu ya. Itu kalau saya ingat gitu ya, di kebun kami waktu itu. Enak sekali. Lalu datang harimau ke situ. Wah, dia lihat jejaknya harimau itu. Itu yang buat dia aduh takut datang ke sana. Dia punya anjing. Wah, anjingnya ini sangat, ini yang menjadi temannya dia kalau kami nggak ikut gitu. Di sana gitu. Anjingnya dibunuh orang gitu. Wah, dia nangis waktu itu ketika anjingnya mati itu, sudah. Karena kami masih jauh. Ini anjing sudah, wah, gonggong-gonggong setiap kali kalau mau datang itu, sudah. Ketika saya lihat gitu ya perjalanannya, bagaimanalah seorang suami dengan dia sudah mencoba melakukan segala sesuatu gitu. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Akhirnya mama saya yang pergi kerja. Akhirnya dia itu ya di warung lah gitu. Kadang-kadang dia mabuk juga. Saya ingat ketika adik saya nangis, entah siapa yang adik saya nangis gitu ya. Saya nggak bisa mendiamkannya. Saya harus jemput bapak saya ke kedai tua gitu. Dan dia lagi mabuk. Saya marah sekali waktu itu. Tapi pernahkah saya bayangkan, sekarang sesudah saya jadi ayah, baru saya tahu. Mungkin dia stres menghadapi tentang hidupnya. Dia mungkin memikirkan tentang anak-anaknya. Ketika saya sudah menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami gitu. Itu perjalanan yang sudah dilalui, karena jadi saya suka membayangkan dulu umur bapak saya segini waktu saya kecil segini. Saya sudah saya sudah punya umur sekarang segitu gitu. Kan semua ternyata perjalanan yang kita jalani. Lalu sekarang kita mendapatkan anugerah yang luar biasa. Kita diberikan hidup yang kekal. Artinya begini, dengan perkataan-perkataan di atas tadi, dia jamin kita semua. Artinya begini, aku sudah menjalani kehidupan miliaran tahun. Berbagai macam jenis kerusakan manusia aku sudah hadapi. Berbagai macam Firaun sudah muncul, aku hadapi. Berapa Raja Babel yang muncul, aku hadapi semua. Kerusakan yang bagaimanapun aku hadapi, sekalipun orang tidak pernah menganggapku. Bahkan bagaimana tidak sakit hati aku melihat orang-orang yang datang kepadaku hanya ingin mengambil untung dariku. Siapa yang pernah mengerti perasaanku? Ketika aku menemukan engkau semua, hatiku sangat, gimana ya,
Inilah buah penantianku selama ini, kata Tuhan. Sekalipun diam-diam dalam hatiku, aku tidak tahu apakah hatimu tetap terpaut kepadaku. Apakah engkau mengasihi aku? Aku yang mana, saudara? Bukan aku yang di sorga, tapi aku yang ada di dalam kamu, yang berinkarnasi di dalam kamu. Percayakah engkau, aku menjamin, bahkan sejak dari dalam kandungan, aku sudah memilih engkau. Saudara, perjalanan kita ini perjalanan Allah. Makanya dikatakan akulah jalan. Kita nggak boleh punya jalan. Dan ketika kita punya jalan, Tuhan sedih, saudara. Karena dia akan melihat kehancuran kita. Kadang kita nggak siap dengan pilihan-pilihan yang kita pilih. Dan dia tahu juga bagaimana kita itu sulitnya untuk menemukan wajah Tuhan setiap hari. Dia tahu. Karena dia memang sengaja menyembunyikan dirinya. Tetapi begitu dia temukan orang-orang yang lapar dan haus akan dia, maka dia akan berikan minum percuma air kehidupan, katanya. Air kehidupan itu dia. Bukan ada air di sana gitu lalu kita minum. Bukan, itu gambaran saja supaya kita dapat mengerti. Yang kita minum adalah dia. Karena dialah batu karang yang mengeluarkan air itu. Itulah Kristus. Tahukah Kristus itu ada di mana? Kristus itu ada di sini. Aku mengasihimu dengan tulus, nak. Engkau yang dengan tulus mengindahkan dan menaatiku. Bedakan ya. Lihatlah dirimu. Mari kita lihat diri kita. Setulus apa kita kepada dia. Dengan keadaan yang kita alami, berjumpa dengan orang, bersungut-sungutkah kita? Dia izinkan semuanya. Oh saudara, kalau saya di itu ya, ini ujian yang kayak motor itu ya. Aduh, Tuhan. Kemarin masalah khawatir gimana bannya ini. Bayangin sudah diganti baru, semua sudah diganti baru. Kok bisa ada pikiran seperti itu? Kemarin sudah diganti semua, pikirnya oh sudah yang terbaik, ini lagi. Sudah sampai diganti ini, ya biayanya jadi besar gitu. Wah, ini sudah enteng lah, sudah ringan lah ini gitu. Mantap lah ini. Ringan memang. Enak gitu, kayak baru gitu motornya. Baru 1 hari aja gitu. Lampu indikasinya itu klip-klip. Aduh, rasa di gasnya itu rasanya kayak mau mati. Terbayang di sini. Bagaimana kalau mogok? Aduh. Tapi disitulah saudara memanage hati. Bisa kamu mengucap syukur ketika ditipu orang. Mereka yang paling kubenci adalah orang-orang munafik. Perhatikan ya. Mereka yang kubenci adalah orang-orang munafik. Aku pasti akan memusnahkan mereka. Tahu orang munafik bagaimana? Menunjukkan dirinya baik kepada orang lain di luar. Tetapi dalam kesendiriannya, di hadapan Tuhan dia rasanya baik, tapi di luar bagaimana? Itulah orang-orang munafik, saudara.
Dan dikatakan, aku sangat membenci. Mereka yang paling kubenci adalah orang-orang munafik. Ketika Tuhan tunjukkan keadaan kita, apa yang keluar dari mulut kita? Apakah kita masih membenarkan diri kita? Saudara, kita katakan kita mengasihi Tuhan, tapi berapa banyak waktu yang kita berikan untuk Tuhan? Saudara, godaan untuk munafik bagi yang sering menyampaikan firman Tuhan itu tinggi bagi saya. Kalau saya tidak melakukan seperti yang saya katakan, wah, nggak mungkin lah saya bisa tetap tenang ada di hadapan Tuhan. Nggak mungkin. Apalagi dengan mendengarkan perkataan ini. Yang paling dia benci adalah orang-orang munafik. Aku pasti akan memusnahkan mereka. Aku akan menyingkirkan tanda dunia apapun dari rumahku. Dan menyingkirkan semua hal yang membuatku tidak tahan melihatnya. Makanya saudara, kehidupan. Jadi begitu saudara, orang-orang kudus yang sudah melewati perjalanan yang panjang dalam hidupnya gitu ya. Dikatakan saudara bahwa dia menyingkirkan orang-orang yang memiliki tanda dunia di dalam dirinya, nggak boleh ada di rumahnya katanya. Rumah yang mana maksudnya? Kan katanya kan ada bahwa seluruh dunia ini ada di dalam dia. Tetapi ada tempat rahasia dia. Tempat rahasia dia itu adalah di tempat yang paling tulus di dalam hati kita. Makanya saudara, setiap kali kita datang kepada dia, setiap peristiwa yang diizinkan terjadi dalam kita, yang membuat mungkin kita itu rasanya gimana gitu ya, nggak nyaman gitu, adalah untuk kita boleh mengerti perkataan yang baru kita baca tadi, saudara. Di mana dikatakan tadi, saudara, bahwa akan menyingkirkan katanya itu ya. Aku akan menyingkirkan tanda dunia apapun dari rumahku dan menyingkirkan semua hal yang membuatku tidak tahan melihatnya. Saudara, segala sesuatu, jadi begitu manusia memilih pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, sebetulnya itu masuk ke dalam skenario. Iya, itu skenario. Jadi jangan kita menyalahkan Adam lagi dalam hal ini. Nggak ada gunanya kita menyalahkan dia. Dan memang dia itu dirancang untuk memilih itu. Mungkin orang bilang, oh Bapak sesat katanya. Tuhan ada dalam semua kok. Uang Tuhan ada dalam Adam kok. Itu justru saudara. Kalau saudara ingat ya pelajaran yang awal-awal saudara tentang bagaimana pohon kehidupan dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu ada dalam diri Allah itu saudara. Justru ketika itu disingkirkan, dia jadi punya satu tempat rahasia. Dan sekarang tempat rahasia itu dia perkenalkan kepada kita. Begitu kita tahu tempat rahasia itu, kita akan mengerti apa yang difirmankan oleh Tuhan itu. Kepada siapa bisa diceritakan ini? Kalau bukan dipilih orang-orang yang dari sejak semula sudah dia tentukan untuk menjadi seperti dia. Yang paling pertama dari antara manusia yang benar-benar adalah Allah, mewakili Allah, adalah manusia Yesus. Setelah sekian waktu dia berbicara melalui nabi-nabinya, sekarang dia berbicara melalui anaknya sendiri. Anaknya sendiri itu dia.
Jadi dia, atau kalau kita sebut, oh dia Bapak itu sebetulnya yang hidup di dalam anak itu, saudara. Itu juga menggenapi firman bahwa anak kan tidak bisa pergi dari dia. Jadi kalau ada dikatakan anak bungsu itu pergi, berarti kan cuma dua anak sulung dan anak bungsu. Ternyata anak sulung dan anak bungsu tetap juga dipulihkan di dalam rumah Tuhan juga. Itu hanya seperti perjalanan. Yang pada akhirnya nanti si jahat itu saudara, kalau dikatakan sudah kalah, memang dia sudah kalah. Apapun yang dibuat dia, mungkin rasanya mengerikan sekali saudara. Kekejamannya dia nggak bisa, dia sudah kalah. Dan dia sudah mengerti kekalahannya. Ketika dia mendengarkan perkataan ini, dia akan coba berusaha mengalihkan pikiran kita dari situ. Tapi di balik itu pun ada Allah. Tahukah saudara? Ketika dia mengatakan ini, disingkirkan dari rumahku katanya. Ini loh rumahnya Tuhan ini. Bagaimana kita bisa memiliki sukacita, damai, sejahtera. Makanya dia katakan rancanganku kepadamu, rancangan damai sejahtera. Masa depan yang penuh pengharapan. Apakah masa depan kita? Masa depan kita adalah masa depan pengharapan. Masa depan kita adalah Allah yang memerintah. Aduh, menjelaskan ini saudara. Rasanya saudara itu sudah mungkin sejelas sekalipun jelas gitu ya. Tapi ketika kita menjalani kehidupan kita setiap hari, rasanya kita gak melihat Tuhan lagi. Atau misalnya saya katakan begini, oh saya masuk ke dalam hatinya Allah gitu. Bapak sih gampang. Mungkin bilang begitu kan. Gimana sih Pak mendengarkan suara Tuhan? Saya sudah cobanya. Tapi saya tertidur Pak. Saya coba mendengarkan gak dapat suaranya gitu. Ngantuk lagi. Tapi kok Bapak bisa misalnya begitu kan. Makanya saya ceritakan sama saudara. Waktu saya berdoa pun ngorok juga saudara. Waktu saya di tempat rahasia saya di ruang sekolah minggu itu saudara. Itu kalau saya misalnya seminggu gak ada suara saya udah lama kali gitu. Sekalipun saya bisa berdoa di atas ini gitu. Sekalipun saya bisa berdoa di kamar. Tapi karena di masa-masa genting saya ada di situ. Oh, tempat itu menjadi spesial. Di mana saja bisa ada tempat kok spesial gitu. Tapi kenapa di tempat itu menjadi spesial bagi saya? Ada kenangan, ada jejak Tuhan di sana. Seperti itulah saudara. Ketika Tuhan menemukan Maria. Apalagi ketika pas di mau penguburannya saudara. Dia itu diurapi oleh Maria. Tahukah saudara? Yang mengerti hati Bapa cuma satu, yaitu Yesus. Begitu dia ketemukan ada orang yang mengerti hatinya dia. Yang mengenali dia, yang mengenali Tuhan itu melebihi semua manusia di muka bumi ini. Makanya dikatakan apapun yang dilakukannya, apa yang dilakukannya, di mana saja Injil ini diberitakan, yang dilakukannya akan diingat gitu. Selalu akan diberitakan apa yang dilakukannya. Tahu saudara apa maksudnya? Itulah pertama kali Yesus menemukan orang yang mengerti cara mengasihi Tuhan. Maria itu melampaui batasan yang dibuat oleh manusia pada waktu itu.
Karena dia seorang perempuan. Tuhan itu manusia, laki-laki gitu. Dan dia tadinya kalau kita lihat dari kalau itu kronologisnya, dia perempuan yang mungkin sudah hancur juga. Tetapi bagaimana dia bisa, karena matanya tertuju kepada Tuhan, dia melupakan gendernya dia sebagai perempuan. Dia bisa melupakan tudingan orang. Mungkin orang menyebutnya dia, apalagi mungkin kakaknya. Kamu ini ya. Adiknya dia. Bayangkan sambil masak si Marta itu, saudara. Ngedumel gitu. Sampai kuali itu di kultang gitu. Saking jengkelnya sama si Maria, saudara. Saking dia udah gak kuat, saudara. Dia datangi Tuhan kan. Tuhan, bilanginlah kakakku itu, masa sih dia di situ aja, mau bikin minum kayak gitu. Aku udah dengar dari belakang guru sudah kayak batuk-batuk, ini malah gak ngerti kalau guru butuh air minum gitu, duduk aja di situ kan. Marta. Perempuan Samaria juga demikian kan. Ketika dia melihat seseorang, ketika Tuhan melihat kita itu, saudara, bisa gini loh, ajak dia ngomong. Dan kita rutin ngajak dia ngomong, menanyakan segala sesuatu kepada dia, dan mulai mengerti apa yang dia rasakan. Dan mulai kita bisa menanggung apa yang dia tanggung. Bagaimana menjadi Allah. Saudara, memang kita itu bukan Allah. Tapi dia menghendaki kita punya perasaan dan pikiran seperti Allah. Jadi, kalau nanti kamu jadi Allah, engkau harus tidak mempertahankan kesetaraan dan menjadi Allah. Engkau harus mengosongkan dirimu. Seperti itulah cara Tuhan menaklukkan. Jadi kalau kamu nggak dikenal oleh orang, nggak dianggap oleh orang, aku sudah duluan melewatinya. Dan bagiku, itu hal yang biasa. Orang-orang di dunia saling memuji satu dengan yang lain, supaya kekuasaan mereka langgeng. Aku tidak begitu. Aku telah lama menanggalkan reputasiku sebagai Allah. Dengan menanggalkan reputasiku sebagai Allah, bukan mengubah statusku sebagai Allah pencipta. Jadi apa yang kita kejar? Apa yang mau kita kejar dalam hidup kita ini? Biarlah Tuhan menjadi segalanya bagi kita. Amin. Setiap hari hiruplah Tuhan. Amin. Jangan hirup berkatnya saja, tapi hirup Tuhan, hirup hidupnya. Jangan cari untung dalam mengikut Tuhan. Carilah Tuhan dan izinkan Dia sepanjang hari ini hidup di dalam engkau. Baik, saudara, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah. Sepanjang hari ini, hidup kami ini kepunyaan-Mu Tuhan. Engkau mengajari kami setiap hari bagaimana caranya hidup. Mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau menuntun kami sepanjang hari ini. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, Amin.